Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di dalam waktu yang indah saat ini, terlebih di dalam bulan kasih. Ya, semestinya bukan hanya untuk bulan Februari dikatakan bulan kasih, tetapi setiap hari adalah kasih Allah yang boleh kita nikmati. Dan kita juga mau berikan kepada sesama kita semuanya. Apa kabar semuanya? Saya berharap tetap semangat dan bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang yang seharusnya kita selalu rayakan setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, buka hatimu, kita mau memuji bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Karena Tuhan Yesus bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Mari dengan penuh sukacita kita bersama-sama memuji Tuhan. Kasih Allah melingkupi kita semuanya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi, yang lebih lebar dari laut samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin, amin. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita mau tetap berkomitmen untuk selalu mau lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita lanjut menyembah Tuhan. Jalan yang senarai, gajimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran dalam
bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya, Jesus. Bagaikan langit yang membenam, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes, Lord Jesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Bapa dalam surga. Kasih-Mu yang begitu luas dan yang tak dapat kami hitung. Engkau selalu menolong umat-Mu ya Bapa. Di dalam segala kesesakan, di dalam menghadapi badai hidup. Kami merasakan betapa luar biasa kasih setia-Mu. Sehingga Engkau juga mengorbankan diri-Mu sendiri bagi kami ya Bapa. Ajarkan kami juga lebih dan lebih lagi mengasihi-Mu. Dan kami juga mau Tuhan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu semua yang mendengarkan akan firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi berkat dan pemulihan bagi kami yang senantiasa mau melekat kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Dan tema khotbah pada sore hari ini adalah bertumbuh di dalam kasih. Dunia selalu membutuhkan kasih sayang. Contohnya, Mahatma Gandhi terkenal dengan ajarannya tentang ahimsa, yaitu perjuangan tanpa kekerasan. Ajaran tentang ahimsa yang diilhami oleh khotbah di bukit Tuhan Yesus. Ternyata sangat menyedot perhatian dari dunia. Juga Mother Teresa melayani orang-orang yang penuh dengan penderitaan dan cintanya sangat luar biasa kepada mereka. Dan Mother Teresa menjadi tokoh yang melegenda. Sehingga ia memperoleh hadiah Nobel perdamaian sebagai pengakuan akan cinta kasihnya kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tidak ada yang dapat menyangkali bahwa betapa sangat indahnya ketika kita lagi jatuh cinta. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut untuk belajar akan firman Tuhan, saya mau katakan selamat merayakan hari kasih sayang. Ya, karena Yesus juga mengajarkan dan Yesus adalah kasih. Dia adalah sumber kasih itu bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang betapa indahnya jatuh cinta, ya, dan semuanya itu akan berlanjut apabila hubungan itu langgeng, akan menuju kepada satu pernikahan. Dan itu bukanlah suatu dongeng,
ya, atau film romantis di mana pria dan wanita bertemu dan saling jatuh cinta. Mereka memikirkan bahwa kebahagiaan itu cukup untuk menjadi bekal di dalam menjalani pernikahan seumur hidup, ya. Namun, selayaknya bekal, sebanyak apapun yang kita miliki, suatu saat akan habis juga. Di satu titik, apa yang dinamakan masa bulan madu akan berakhir. Kedua mata mulai terbuka, kita seolah-olah hidup seatap dengan orang asing. Ya, konflik yang tak kunjung selesai bukan hanya merusak suatu hubungan dengan pasangan yang dahulunya diawali dengan manis sekali. Ya, akhirnya anak-anak pun menjadi korban. Keluarga Kristen tidak terluput dari pola pernikahan yang satu ini. Perhatikan, bahwa perasaan, emosi tidak seharusnya mendikte bagaimana kita menjalani suatu pernikahan. Dan banyak rumah tangga yang hancur. Bagaimana seseorang tahu bahwa ia dikasihi bila tidak ada tindakan kasih yang diterimanya? Kasih paling nyata terlihat melihat perbuatan baik. Ya, bila kita mengasihi pasangan kita atau sesama kita, pastikan bahwa mereka juga benar-benar merasa dikasihi. Oleh karena itu, sekali lagi tema khotbah pada sore hari ini bertumbuh di dalam kasih. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Ya, begitu indah firman ini, ya saudara. Allah adalah kasih. Oleh karena itu peliharalah kasih dan saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dikatakan lagi lahir dari Allah. Ya, mari kita koreksi diri. Apakah di dalam diri kita mempunyai kasih itu? Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar pada sore hari ini. Ada 5 hal akan arti dari kasih Allah. Yang pertama adalah menyelamatkan. Yang kedua, memberi hidup yang kekal. Yang ketiga, memindahkan kita dari gelap. Yang keempat, membawa ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi saudara dan saya dari kegelapan dibawanya kepada terangnya yang ajaib. Yang kelima, menerima kita sepenuhnya. Ya, sungguh sangat indah apa yang kasih Bapa berikan untuk kita. Amin. Seperti tadi yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Dalam ayat ini Yohanes mengajak saudara dan saya untuk mengasihi atau to love somebody. Ya. Mengasihi seseorang, suami, istri, orang tua, anak, mertua, ya, sahabat, pacar, bahkan orang yang membenci kita atau orang yang kita benci. Ya. Berapa banyak yang mau menuruti akan firman Tuhan untuk mengasihi. Juga apakah kita sungguh-sungguh memiliki kasih di dalam hidup kita? Kasih adalah sebuah kata yang sungguh sedemikian indah, tetapi tidak mudah untuk mengasihi seseorang. Setiap kali kita mulai suatu hubungan dengan seseorang, kita senantiasa memiliki suatu harapan-harapan yang sedemikian indah. Dan luar biasa mimpi-mimpi indah kita untuk orang tersebut. Dan sungguh kita mengalami saat-saat yang indah dan menyenangkan dengan orang tersebut. Sampai suatu saat kita menjadi semakin dekat, semakin sayang, kemudian muncullah perbedaan atau gesekan, kesalahpahaman, dan tiba-tiba saja hubungan yang tadinya begitu indah tersebut
berubah total menjadi kebencian, dendam, dan kekecewaan. Amarah, permusuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, tidak mudah kita untuk mengasihi seseorang. Mari pada sore yang indah ini, kita belajar bersama-sama. Setiap daripada kita pasti senang diperhatikan. Namun ada kalanya di mana kita menjadi terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri. Sehingga kita menjadi lupa dan enggan menunjukkan kasih sayang kita pada orang yang kita kasihi. Padahal sangatlah penting untuk mengungkapkan perasaan kita dengan perbuatan yang nyata. Sehingga orang yang kita sayangi pun dapat merasakan kasih kita dan merasa bahwa kehadirannya itu begitu sangat penting. Ya. Jadi kasih itu harus selalu bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan, juga untuk bertumbuh kasih kepada pasangan. Keluarga juga ya boleh merasakan kasih sayang yang kita berikan. Pertanyaannya, berapa besar kita mengasihi itu? Ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kasih harus bertumbuh. Yang kedua, harus tahu apa itu arti mengasihi. Yang ketiga, bagaimana kita mengasihi. Yang terpenting, kita harus bertumbuh di dalam mengasihi. Sekali lagi, apa itu kasih dan mengapa itu sangat penting. Mari kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengar akan firman Tuhan itu begitu indah. Nah, di sini kita mau melihat apa arti dari kasih itu. Ya, kasih bukan berdasarkan perasaan. Kasih adalah komitmen yang tidak terbatas. Apa arti dari komitmen? Contohnya, pasangan muda yang baru diberi seorang baby. Tengah malam, babynya menangis dan minta minum susu. Apa ada ibu yang marah-marah dan berkata, biar nangis sampai pagi, aku sudah capek. Saya kira ibu yang demikian tidak memiliki kasih seorang ibu yang berkomitmen. Ya, sebagai ibu yang benar, berat, susah, capek sekalipun, dia akan bangun karena ada kasih dan pengorbanan buat bayinya, terlebih kalau suaminya juga mendampinginya. Ya, banyak lagu-lagu dunia yang mengisahkan tentang kasih. Tetapi semuanya itu hanya cukup diucapkan di mulut, tetapi tidak benar-benar dilakukan. Saudara tahu bahwa ada lagu yang begitu top waktu itu, yaitu When I Fall in Love. Jadi pada saat Anda juga merasakan jatuh cinta, rasa berbunga-bunga luar biasa, ya, sudah tidak melihat ke kiri dan ke kanan semuanya, ya. Jadi banyak kasih hanya ada di perasaan. Kasih adalah komitmen yang kita berikan kepada orang yang tidak sempurna. Contohnya, Petrus, Yudas, Thomas, murid-murid Yesus, ini semua juga orang-orang yang tidak sempurna. Kalau kita katakan kasihku kepada teman yang tinggalnya berjarak jauh dan kasih orang yang serumah sangat amat berbeda. Orang yang tinggal serumah, semua kelemahan dan negatifnya, jeleknya semua terlihat dengan jelas. Jadi kita tahu bahwa kita ini adalah mengasihi orang yang tidak sempurna. Karena kita sendiri orang yang tidak sempurna. Jadi kita berkomitmen untuk mengasihi, sekali lagi, tanda petik, orang yang tidak sempurna. Nobody perfect, ya. Dan siapa orang yang tidak sempurna itu? Ada 3, saudara. Yaitu anggota keluarga kita yang di rumah, orang yang bekerja dengan kita, sama-sama di pekerjaan, dan juga sesama teman-teman kita.
kita satu saat bisa kecewa terhadap sesama kita. Tetapi kita mau tetap mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi? Misalnya ada orang yang mau menjadi bos di satu perusahaan. Tetapi pada waktu hari dia diangkat, dia mengatakan, ya, aku mau menjadi bos dengan syarat aku tidak suka bergaul dengan pegawai-pegawai mereka-mereka itu yang ada menjadi bawahanku, para pengerja itu. Pertanyaannya, bagaimana menjadi seorang atasan tetapi tidak menyukai orang lain? Ya, dan itu adalah sangat bermasalah. Banyak pendidikan yang diberikan salah dari orang tua. Tetapi kalau ditanya, orang tuanya menjawab karena saya mengasihi anak saya. Contohnya, ada orang tua yang memiliki anak yang masih remaja di high school. Ya. Tetapi anak itu terikat oleh drug. Waktu anaknya ditanya, dari mana kamu dapat duit untuk beli drug itu? Ya. Dan jawabnya, orang tua saya yang memberikan uang kepada saya. Ya. Jadi ini bukanlah kasih yang benar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Kasih yang benar adalah mendidik dengan tepat. Dan juga uang yang diberikan itu kepada siapa dan untuk apa. Lihat, kita boleh belajar dari anak yang hilang di dalam Alkitab. Dia sampai makan dari makanan babi. Ya. Dia belajar dari perbuatannya yang salah. Dia belajar bahwa semua apa yang dia lakukan itu ada akibatnya. Oleh karena itu, banyak orang tua yang sudah salah mendidik kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi terlebih di dalam suasana saat pandemik ini? Sangat diperlukan pengorbanan. Banyak daripada kita lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi orang lain. Ya. Dan perlu diketahui, dalam sebuah pernikahan, kemenangan salah satu pasangan dalam perselisihan itu merupakan kekalahan bagi kedua-duanya. Ya. Saat kita memutuskan menikahi seseorang, bahwa sesungguhnya kita ini menerima warisan, yaitu kelemahan-kelemahan pasangan kita. Ya. Penerimaan tak bersyarat yang mampu menyempurnakan warisan tersebut. Pernikahan adalah hidup bersama dalam jangka panjang. Dilakukan oleh dua pribadi yang berbeda. Maka konflik pasti akan terjadi. Ya. Jika dihindari, maka memang tidak terjadi konflik, tetapi tidak juga menjadi intim. Ya, karena itu konflik bukan untuk dihindari, tetapi diselesaikan dan membangun kesepakatan-kesepakatan. Itulah kemampuan komunikasi yang sangat diperlukan di dalam pernikahan. Di dalam berumah tangga sangat diperlukan keterbukaan. Dan jika berumah tangga itu sudah terbuka, kemudian memicu di dalam satu pertengkaran, maka sebaiknya harus ada solusi. Ya, belajarlah bertengkar, berdebat dengan baik, membicarakan masalah dan bukan mencari siapa yang salah. Belajarlah untuk bersikap ramah, dengan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Inti dari komunikasi adalah mengeluarkan isi hati. Atau curhat. Ya, banyak sekali suami atau istri sulit untuk bisa menerima curhat dari pasangannya. Ya, sekali lagi berbicaralah. Jangan jadi pasangan yang hanya tutup mulut atau membisu karena marah atau emosi. Keluarkan semuanya apa yang menjadi pergumulan di dalam hati. Tetapi jangan juga keluar dengan high temper atau sangat emosi, sumpah serapah kebun binatang,
Nah, semuanya pada keluar, akhirnya tetangga-tetangga kiri kanan jadi tahu, ya. Dan jangan juga kita akan berharap bahwa pasangan Anda akan tahu dan mengerti isi hati kita kalau kita tidak mau terbuka. Ingatlah bahwa pria dan wanita diciptakan itu berbeda. Pria dari tanah dan wanita dari tulang rusuk pria. Jelas sudah perbedaannya, ya. Setiap dari kita itu berbeda dan unik. Jadi pernikahan itu bukan tanpa perbedaan. Tetapi bagaimana mengelola perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah di dalam hidup bersama. Seorang konselor pernikahan, Nancy B. Irwin, menyatakan, konflik muncul akibat yang pertama, komunikasi yang tidak tersalurkan. Dan yang kedua, harapan yang tidak terpenuhi atau niat yang terhalangi. Karena itu kuncinya adalah berbicaralah dengan jelas dan tegas. Khususnya dari istri kepada suami. Janganlah menggunakan bahasa isyarat sebagaimana berbicara sesama wanita. Ya, jika istri ada yang diinginkan, ditanya suami, apakah kamu mau barang yang ini atau barang yang itu? Ya, tetapi jawab istri adalah, nggak usah, mahal, sayang duitnya. Ya, tetapi di dalam hati si istri ngedumel, kenapa sih kok tanya-tanya? Kalau emangnya cinta ya beliin aja, nggak usah tanya-tanya. Ya, kan sudah tahu kalau saya suka barang itu. Ya, dan itu sering kali para istri menganggap suaminya adalah seorang paranormal yang bisa mengerti akan apa keinginan dari istrinya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari yang indah ini kita mau belajar, ya, bagaimana kita bisa membina satu pernikahan yang baik. Ya, jangan berharap kalau pengharapan itu tidak dikomunikasikan. Sekali lagi, komunikasi itu adalah hal yang terpenting di dalam keluarga, di dalam satu pernikahan. Ya, ingatlah bahwa komunikasi yang baik dengan adanya keterbukaan sangat diperlukan di tengah-tengah pernikahan. Ingatlah bahwa suami kita bukanlah nabi dan istri kita bukanlah malaikat. Kita lanjut. Mengapa kasih itu sangat penting? Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya, kasih daripada Tuhan. Pada ayat 8 tadi dikatakan, ya. Tidak jaminan sekalipun kita ini anak Tuhan, belum tentu juga mereka memiliki kasih. Ya, mungkin Anda bisa bertanya, ada Bu Pendeta, anak Tuhan yang tidak mempunyai kasih? Ada. Kita bisa melihat daripada buah-buahnya. Sekalipun Tuhan mengajarkan agar kita bertindak, melakukan dan mempunyai hati untuk mengasihi. Ya, kasih atau cinta itu sangat penting. Orang lain yang tahu akan diri kita, dari buah-buahnya lah kita akan tahu. Ya, kalau hidup kita tidak ada kasih, atau kita hidup selalu mengasihi, jelas ada perbedaannya. Kasih adalah mau berkorban, ada tindakan untuk berkorban. Kita tidak dihakimi oleh keyakinan kita, tetapi oleh perbuatan kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ya, jadi barang siapa memegang perintah daripada Tuhan, ya, bagaimana kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan?
kalau kita mentaati perintahnya dan melakukannya. Ya, semakin kita mengasihi sesama, semakin kita mengalami kasih dari Tuhan. Keputusan ada pada kita. Kalau kita mengasihi Yesus, kita juga akan mentaati dan melakukan firman-Nya. Cinta kasih memerlukan pemeliharaan. Baik itu cinta kasih antara suami istri, orang tua dan anak, antara rekan, teman, sekerja, dan lain-lain. Kita perlu mengenal hal-hal yang dapat menyuburkan cinta kasih. Ya, karena kalau tidak, maka cinta kasih itu cenderung akan pudar. Banyak pencobaan-pencobaan terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, harus tetap memiliki satu hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita harus mengalaminya dan kita harus mau praktek. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau tadi kita sudah membahas ya, semuanya tentang kasih di dalam satu pernikahan. Mari sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengasihi sesama. Jawabannya ada di dalam Lukas 6 ayat yang ke-31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jelas? Kalau kita mau orang berbuat baik kepada kita, kita juga harus mau untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, dan ini tidak mudah. Ya, karena kebanyakan orang itu, saya tidak katakan semua, tapi selfish. Only me, I, mine. Kalau semuanya bisa dituruti, me, I, mine, semuanya akan menjadi baik. Dan bukan itu, ya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Jelas kita membacanya? Kalau Anda kurang jelas, baca kembali, meteraikan dalam hati ya. Bagaimana kita bisa menerapkan akan hal itu? Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jelas saudara, siapakah sesama manusia? Orang ini mencobai Yesus. Ya, mari kita lanjut di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 33. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Perhatikan di sini ya Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun anak Tuhan ya, apalagi juga dikatakan seorang hamba Tuhan tetapi tidak memiliki kasih. Kita bisa menjadi seorang rohaniwan tetapi tidak memiliki kasih. Ya, aneh tapi nyata. Dan itu benar-benar ada. Ya, menyebut diri sebagai orang Kristen tetapi hatinya tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Maka akhirnya
Orang Samaria yang ditolak oleh orang Yahudi, dialah yang menolong. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 34 sampai 35. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudahnya ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Sungguh indah apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu ya. Kita lihat, kasih itu ada harganya, ada pengorbanan, ada resiko di dalam kasih. Ya, betapa mahal yang dia berikan. Orang Samaria ini membayar untuk keperluan orang yang terluka itu. Ada hati kasih, ada hati yang berkorban bagi orang Samaria ini. Ya. Lukas 10 ayat 36 dan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, itu adalah satu perintah apa yang Yesus katakan. Pergilah dan berbuatlah demikian. Bagaimana Anda dan saya di saat pandemik, mungkin Anda melihat sekeliling kita, ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Adakah hati kita tergerak? Atau justru kita mengatakan, gak usah semuanya karena kita sendiri juga mempunyai beban. Ya saudara, tergantung daripada diri kita dan motivasi kita. Ya, sedemikian apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Ini adalah suatu tindakan atau perintah. Bagaimana respon kita pada waktu mendengar perintah yang Yesus katakan? Ya, ini ada suatu cerita. Pada tahun 1965, seorang bernama Bob Butler kehilangan kedua kakinya akibat ledakan ranjau di Vietnam. Beberapa tahun kemudian, ketika bekerja di garasi di rumahnya, ia mendengar jeritan tangis seorang wanita dari sebelah rumahnya. Ia segera menggelinding dengan kursi rodanya ke pintu belakang. Di situ ada semak-semak yang tinggi, tidak memungkinkan bahwa kursi rodanya bisa menembus ke rumah tersebut. Akhirnya veteran itu menjatuhkan diri dari kursi rodanya dan dia merangkak melalui semak-semak yang melukai tubuhnya. Dan kemudian terdengar suara datang dari arah kolam dan ia melihat seorang anak kecil tanpa lengan tenggelam. Dan ibu anak itu berdiri sambil menangis dan menjerit. Tanpa pikir panjang, Butler menceburkan dirinya dan menyelam ke dasar kolam dan membawanya naik. Anak itu sudah membiru dan denyut nadinya sudah tidak ada. Butler segera melakukan pernafasan buatan. Sementara ibunya menghubungi 911. Ya, Butler dengan tenang meyakinkan sang ibu bahwa anaknya akan selamat. Jangan cemas, saya telah menjadi tangannya untuk keluar dari kolam itu. Dan sekarang saya menjadi paru-parunya, ia akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian anak itu terbatuk dan menangis. Sang ibu bertanya kepada Butler, bagaimana ia yakin bahwa anaknya akan selamat? Butler menjawab, ketika kaki saya hancur terkena ledakan di Vietnam, tidak ada seorang pun yang menolong saya. Kecuali seorang gadis cilik Vietnam sambil menyeret saya ke desa yang terdekat dari tempat itu. Dan gadis itu berbisik, tidak apa-apa, Anda akan hidup dan saya yang menjadi kaki Anda. Dalam perumpamaan seperti yang tadi kita sudah baca, ya, bahwa orang Samaria yang baik hati ini, ketika ada begitu banyak orang bersikap apatis melihat pria Yahudi yang habis dirampok,
Ya, dipukuli hingga hampir mati, ia memilih untuk menolong pria Yahudi tersebut. Kisah ini menyadarkan bahwa semua orang bisa menjadi penolong bagi siapapun. Ya, terutama bagi orang di sekitar kita. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita adalah kaki, adalah tangan, dan mulut yang Tuhan pakai untuk mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Mata kita harus terbuka untuk kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang terluka. Kita semua membutuhkan special need atau kebutuhan khusus. Tuhan mencari orang-orang seperti Anda dan saya yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan dan mau mengasihi sesama. Berdoalah, katakan kepada Tuhan, pakailah aku ya Tuhan, sebagai kakimu, sebagai tanganmu, sebagai mulutmu. Ya, aku mau lebih mengasihimu dan mengasihi keluargaku serta mengasihi sesamaku. Praktekkanlah hal ini di dalam pernikahanmu, di dalam keluarga dan sesama teman di tempat kerja, atau dimanapun Anda berada. Kita bisa saling bergandeng tangan, saling menolong. Ya, bukan saja kita mendapatkan kasih, tetapi kita juga harus menabur kasih. Justru di dalam masa pandemik. Ya, mungkin Anda katakan di masa pandemik Bu Pendeta enggak boleh gandengan tangan. Memang benar kita enggak boleh gandengan tangan, tapi hati kita bisa bergandeng bersama-sama. Amin. Artinya hati kita terpaut untuk memikirkan juga sesama kita. Ya. Kita menyadari bahwa Tuhan memakai kita umat Tuhan untuk saling mengasihi, menabur kasih, maka akan banyak-banyak menolong orang yang terluka. Belajarlah untuk menabur kasih. Jangan cuma mau menerima perhatian dan kasih dari orang lain. Kalau kita mau hanya menerima kasih dari orang lain dan tidak mau menabur kasih, hati kita akan semakin dingin, hambar dan beku. Akhirnya kita hanya hidup seorang diri di dalam rumah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu, mari dapatkanlah kasih dari orang lain dan juga kita menaburkan kasih kita kepada sesama kita. Ya, taburlah kasih terlebih dahulu, maka Anda akan menuainya. Hanya dengan kasih Allah kita bisa mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Kita tidak mungkin mengasihi sesama dengan kasih manusia. Ya, karena pada dasarnya kasih manusia itu dangkal dan egois. Kita harus tahu akan hal itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita lanjut di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih bukanlah sekedar kata-kata. Kasih yang sejati adalah sebuah tindakan nyata dan mau berkorban. Love is never die. Ya, bagaimana hidup kita selama ini? Di dalam mewujudkan kasih kita, kasih yang sejati baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga dan juga bagi sesama. Ada sebuah cerita nyata. Ada seorang wanita Swedia bernama Charlotte. Lagi bepergian ke India dan bertemu dengan seorang pelukis untuk melukis dirinya. Dan sampai pada lukisan yang ketiga, pelukis ini menyatakan cintanya kepada Charlotte. Tetapi Charlotte harus kembali pada waktu itu ke Sweden. Akhirnya mereka berpisah. Setelah 2 tahun menunggu dan tidak ada kabar, akhirnya pelukis itu memutuskan untuk berangkat ke Sweden dan bertemu dengan Charlotte. Pelukis ini mengendarai sepedanya sejauh 6.000 miles. Dan akhirnya mereka bertemu dan menikah hingga hari ini sampai kakek nenek. Suatu kisah cinta yang indah dengan tindakan nyata dan mau berkorban. Bagaimana dengan kita?
Pernikahan berbahagia bukanlah soal jatuh cinta pada pandangan yang pertama, tetapi tentang jatuh cinta terus-menerus setiap hari dengan orang yang sama. Ya, Margaret Anderson, seorang penulis dan editor, dia berkata, kasih sejati menginginkan melayani yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Sedangkan kasih romantik menghendaki dari diri orang yang dikasihinya itu. Ya, jadi ada perbedaannya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, saudara, jelas ada pengorbanan. Baca lagi ayat ini, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang sudah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di hari yang indah, di hari kasih sayang ini, kita sudah belajar bersama-sama bahwa kasih kita harus bertumbuh. Ya, lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi keluarga kita dan juga sesama kita. Mari siapkan hatimu, kita akan bersama-sama, kita akan menghayati lagu ini. Ya, terlalu besar kasih Bapa itu. Kau menderita kan dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Haleluya. Telah kulihat di kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Benar Tuhan. Dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Kita hayati betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Betapa pengorbanannya yang luar biasa yang sudah diberikan bagi kita semuanya. Terlalu mahal darahnya. Oleh karena itu, apa yang sudah kita perbuat kepada Yesus? Maukah kita lebih mengasihi Yesus? Buka hatimu, kita sembah kembali. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, haleluya. Pengorbanan yang kau berikan bagiku. Amin, amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi
kasih Tuhan Yesus. Engkau ingatkan kepada kami semua betapa besar kasih-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mewujudkan kasih. Itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi benar-benar dengan satu tindakan yang nyata. Ajar kami ya Bapa untuk melayani dengan sangat Tuhan, mengasihi dan selalu menabur kebaikan. Baik di tengah keluarga kami, di dalam pernikahan kami, seperti apa yang Kau kehendaki, dan juga kepada sesama kami. Penuhilah hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Mampukan kami agar kami memiliki kepekaan dan kebiasaan untuk selalu menabur kasih kepada pasangan hidup kami dan juga kepada sesama kami. Ya, hamba juga berdoa Bapak bagi setiap pendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin pada waktu ini ada yang mengalami kekecewaan, kepahitan, dan hatinya menjadi hancur di saat hari yang berbahagia ini. Hamba mohon Tuhan, biarlah Engkau alirkan kuasa darah-Mu yang kudus untuk memberikan satu kekuatan dan penghiburan bahwa kasih-Mu lebih daripada kasih manusia. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi yang saat ini terbaring sakit. Kami tahu bahwa Engkau akan melawat mereka. Engkau sanggup menyembuhkan dan memberi yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Juga bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam finansial keuangannya. Bapa, Engkau sanggup memberikan pertolongan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Sehingga mereka juga mengalami jawaban doa di hari yang berbahagia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini sudah menjamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan hidup umat-Mu semuanya boleh mengalami pemulihan. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus sendiri yang datang dan membalut setiap hati yang rindu akan pelukan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang dan juga selamat merayakan Chinese New Year bagi mereka yang merayakannya. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati kita semuanya. Amin.